Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Iden_Kemales. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial memberikan tutorial atau lebih tepatnya TKJ tutorial, karena berhubungan saya TKJ juga ya, yang berkaitan dengan salah satu lab yang ada di CCNA yang berkaitan dengan ACL atau Access List Standard. Oke, berlama-lama tanpa berlama-lama dan tanpa basa-basi lagi, kita mulai langsung ke videonya. Tapi sebelum itu kita mulai dulu intronya. Oke. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke labnya, di sini saya akan memberitahukan apa itu access list dan apa itu fungsi dari access list. Oke, jadi pertama kita mulai dari pengertian dulu ya. Jadi pengertian dari ACL atau access list adalah sebuah fitur yang digunakan untuk kita bisa memfilter atau menyaring suatu paket yang sedang menuju ke router ataupun klien tertentu. Dan fungsi dari si ACL nih, seperti yang tadi saya udah sebutkan ya, saya akan perbarui di sini jadi dan mempersingkatnya biar lebih singkat. Jadi pengertian fungsi dari si ACL nih agar kita bisa menolak ataupun mengizinkan sebuah paket yang sedang menuju ke klien tertentu. Oke, mungkin cukup sekian ya pengertian dan juga fungsi dari si ACL ini. Oke, kita langsung masuk ke bentuk topologinya dan juga cara mengkonfigurasinya satu persatu. Oke. Oke guys, kita langsung aja masuk ke video bagaimana sih bentuk topologi dari ACL ini. Oke, jadi untuk dari lab ACL ini ada begini ya. Saya menggunakan lab lagi. Contoh topologi yang sederhana, yaitu menggunakan 3 laptop atau 3 PC dan juga 1 switch dan 2 router dan 1 server. Oh ya guys. Jadi sebenarnya akses listnya ada dua macam ya. Pertama ada standar dan kedua ada extend kalau nggak salah ya. Nah, dan di sini saya akan mempraktikkan yang standar aja guys. Oke, setelah kita tahu bentuk topologinya, kita lanjut ke langkah-langkahnya. Oke guys. Oke, untuk langkah konfigurasi pertama itu konfigurasi di switch dulu. Terus ada 4 macam konfigurasi. Konfigurasi di konfigurasi switch, router, kedua konfigurasi router, ketiga konfigurasi IP untuk si server, dan yang keempat tuh konfigurasi untuk IP laptop. Bebas sih kalian mau gimana urutannya. Kalau di sini saya mau mengkonfigurasi menunjukkan langkah-langkah konfigurasi di switch terlebih dahulu. Oke. Untuk konfigurasi untuk langkah-langkahnya kita buka dulu nih switch nih. So kita masuk ke CLI ya. Tulis enable salah guys. Oke. Kalau sudah masukkan configure terminal. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus mengganti namanya. Ini opsional sih sebenarnya. Tapi kalau lagi di jaringan besar nih sangat berguna banget ganti nama biar kalian agak bingung. Nih, masukkan perintah hostname habis itu masukkan nama channel kalian. Di sini saya mau kasih nama SW Pusat. Oke, enter. Kemudian kita hanya melakukan terang. Nah, di sini kebetulan yang interface yang nyambung ke router adalah interface FA04. Nah, kita tulis sini
interface FA04. Kita masuk switch, masukkan perintah switch port mode terang. Nah, jangan lupa untuk menyimpannya dengan duet atau due, itu singkatannya. Oke, mungkin cukup sekian langkah konfigurasi di switchnya. Kita lanjut ke langkah konfigurasi kedua. Oke, untuk langkah untuk konfigurasi kedua, saya ingin mengkonfigurasi di router 1 atau router sebelah kiri. Oke, kita mulai aja ya. Untuk langkah konfigurasi di routernya ada 3. Yang pertama itu mengganti nama, dan kemudian kedua itu memasangkan IP pada setiap interface, dan juga jangan lupa untuk menyalakan semua interface yang tersambung ya. Yang ketiga, membuat router RGRP. Langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Enable conft, itu singkatan dari configure terminal. Kita ganti namanya dulu, hostname. Nah, misalnya di sini saya mau ngasih nama router kiri. Oke. Jangan lupa untuk menyalakan terlebih dahulu, memasang IP dulu setiap IP dari setiap interface. Jadi saya mau menghubungkan interface yang nyambung ke mana nih, ke switch, yaitu FA00/0. Oke, kita masukkan int FA0/0. Nah, ini int itu apa? Int itu singkatan dari interface. Oke, jadi kita pilih mengikat di sini. Kemudian masukkan IP dari si ini ya, FA00 itu yaitu 192.168.10.1. Oke, kita masukkan IP address 192.168.10.1. Masuk, jangan lupa subnet boxnya itu /24 ya, atau 255.255.255.255.0. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan interface-nya dengan perintah no shutdown. Nah, jika sudah, kita simpan, set exit. Kemudian kita lakukan juga di router yang sebelah kanan, juga sama, langkah-langkahnya juga sama. Ada 3 juga. Mengganti nama, pertama mengganti nama, ada mengganti angka untuk mengganti nama, kemudian mengaktifkan interface, setiap interface yang tersambung atau yang terhubung, kemudian masang IP juga, dan lupa, dan membuat router RGRP. Oke guys, lupa saya guys. Nah, kita masuk lagi ke yang router kiri. Kita lupa untuk membuat perintah router RGRP. Kita masukkan perintah router EI-GRP ya, GRP. Masukkan misalnya saya satu, terus IP, masukkan IP ini juga, address. Nah, salah guys. Cek guys. Salah. Sabar guys. Nah ya guys, salah guys. Ini harusnya network. Bukan IP address guys, harusnya network. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan port dari yang sebelah sini ya, yaitu 12.0. Masukkan sini, tinggal ganti depan. Nah, enter. Masukkan juga no auto summary. Ini tuh apa? Untuk memperingkas IP-nya. Oke, harus kita exit. Nah, kita lanjut ke router yang sebelah kanan ya. Kita nyalakan dulu enable conft
Terus kita ganti namanya, hostname R kanan ya misal. Kemudian interface-nya sini tuh yang saya lupa guys. Sorry guys, kalau lupa gini guys. Saya belum selesai guys. Nah, kita harusnya ini lupa guys menghidupkan yang sebelah FA01 nih guys. Interface FA01 bukan IP addressnya. Oh iya lupa. Sudah, nah kita lanjut guys, yang di router kanan sekarang interface yang gabung ke apa, yang tersambung ke router kiri yaitu FA00 0/0 kita nt FA00. Masukkan IP addressnya terlebih dahulu, IP address 12.12.12.2 internet maxnya. Perintah shutdown atau isa untuk disingkatnya. Habis itu kita lanjut untuk menghidupkan dan juga memasangkan IP untuk interface yang berhubung ke server yaitu FA001/1. Jangan sampai lupa kayak tadi ya guys, karena IP nya itu 20.1. Shutdown. Oke. Oke guys, setelah kita sudah tahu nih konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi di router, kita sekarang lanjut ke konfigurasi ketiga yaitu konfigurasi di PC ya. Lupa saya guys, tadi sebenarnya harusnya kita isi dulu baru server. Oke guys, kita lanjut ke langkah konfigurasi ketiga yaitu memasang IP address pada setiap komputer. Oke, kita masuk ke laptop A dulu, kita masuk ke bagian desktop, masuk IP konfigurasi, kita ketikkan 192. Ini IP anunya 10.2 ya guys, 192.168.10.2. terus default gateway nya terpasang 192.168.10.1. Oke, ini DNS kita juga ganti DNS Google yaitu 8.8.8. nah sampai 3 kali gini. Lakukan juga sama sampai ke tiga laptop ini ya. Masang IP doang guys, kita sama aja guys biar gak kelamaan. Oke, juga kita ganti. Yes, kita udah selesai melakukan konfigurasi ke yang ketiga. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Untuk langkah konfigurasi keempat itu masang ACL atau access list dan juga menerapkannya pada router kanan. Kita masuk aja. Pertama kita masuk ke langkah-langkahnya ini udah ya. Ini kita kita hapus dulu langkah sebelumnya nih. Perintah untuk menghapus itu tinggal tambahin no di desktopnya. Ini saya mau hapus, tinggal tulis no. Oke, ntar otomatis hapus.
kita buat dulu ya. Cara untuk memasang akses list tinggal masukkan perintah akses list 1. Ini perintah apaan sih? Itu perintah untuk membuat akses list. Kalau untuk angka 1 ini itu range atau range angka dari si akses list nih. Ini akses list memiliki range angka 1 sampai 99. Itu jadi kalian bebas ya mau menggunakan angka berapapun asalkan sampai 99 nih batasnya. Oke, dan kita masukkan juga Denny 192.168 atau 10.0. Ini untuk apa sih Denny 192.168 10.0? Ini untuk menolak akses IP akses dari IP 192.168.10.0 nih guys. Kita masukkan perintah lagi akses di 1 permit any. Perintah ini untuk mengizinkan semua IP untuk mengakses server ya, kecuali IP ini 192.168.10.0. Kemudian kita lanjut ke menerapkan akses di sini. Cara menerapkannya gimana? Kita lihat dulu interface yang gabung ke server. Karena di sini saya interface-nya yang terhubung ke server adalah interface FA01. Kita masukkan int FA01. Kemudian kita masukkan juga akses list grup 1. Akses list grup 1 out. Sorry guys, kita cari dulu guys kesalahannya guys. Saya lupa guys, ini harusnya ada IP dulu guys. IP akses list grup 1 out. Salah guys. Masukkan interface ini dulu. Salah. Sorry guys, kita cari lagi guys. Iya guys, cukup konyol ya kesannya. Kita masuk sini tadi. Ini harusnya listnya itu apa saja. Dengan grup 1 out. Berhasil kan. Oke guys, kalau nggak salah tadi kita lupa memasang router RGRP atau ini router RGRP di router kanan. Coba kita lihat dulu guys, apakah benar. Kita cek di kok 2 sih belum ada kan router RGB. Jadi kita masukkan perintah untuk membuat router RGB. Masukkan router RGB untuk angkanya itu bebas, kalian mau berapa kalian bebas mau masukkan berapa. Saya 1 juga, pokoknya harus sama dengan sebelumnya karena sebelumnya saya memasang 1, jadi saya memasang 1 juga. So, masukkan portnya. Enggak dong, sabar guys, ini ada yang salah. Saya masukkan ini terus masukkan perintah ini guys, network 12.12.0 sama 20.0. masuk no auto summary. Simpan 2 masuk exit. Setelah itu kita
Setelah itu kita lanjut untuk konfigurasi kelima, yaitu konfigurasi IP address pada si server ini. Kita masuk ke server, lalu kita masuk ke desktop, IP konfigurasi, terus kita tekan IP-nya yaitu 20.1.2. Oh, udah jam 3 kali. nah, satu kita ganti satu, soalnya itu default gateway-nya. Kita masukkan DNS server. Nah, ini untuk subnet max-nya kita ganti pakai /24 ya. Oke guys. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya guys. Oke, saya lupa sebenarnya ada 7 langkah. Oke, ini kita masuk ke langkah yang ke-6, langkah konfigurasi untuk ACL yang ke-6. Itu melakukan pengecekan aja sih, pengecekan. Apa aja yang kita cek? Pertama kita akan mengecek perintah IRP pada setiap router. Kita masuk ke router pertama dulu, router kiri. Masukkan perintah do show IP EIRGP. Salah guys. Kita masukkan perintah do show IP routes, ini salah guys. Wadah. Enggak ada. Kita ngecek dulu lagi kita lakukan pengecekan router RJP pada router kedua, itu router kanan. To show, singkat aja do SA IP route. Setelah kita cek, untuk khusus di router kedua atau router kanan itu kita juga mau ngecek apa ini akses list tadi ya yang udah kita buat. Masukkan perintah do show access list. Tadi sini ada ya, tadi sesuai perintah kita tadi, kita udah membuat supaya IP address dengan IP 192.168.10.0 di demi atau ditolak, dan juga mengizinkan selain dari 192.168.10.0 nih. Oke, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya, itu melakukan testing dari semua PC ini, ketiga PC, laptop A, laptop B, dan laptop C, ke arah server. Kita mulai masuk ke laptop A dulu ya. Nah, ini udah kita cek lagi. Nah, di sini akan ada tulisan replay from 192.168.10.1 destination host unreachable. Ini mengapa hostnya unreachable? Karena tadi kita sudah memerintahkan pada access list, yaitu karena kita sudah memerintahkan pada access list nya, memberikan perintah pada access list supaya menolak IP yang
menggunakan IP 192.168.10.0 tadi ya. Ini satu kan juga termasuk kanakannya ya, maka dari itu destination hostnya unreachable atau tidak terhubung. Nah, ini ya, ngecek di laptop B juga, harusnya ini juga sama. Nah sama kan guys, replay 192.168.1 destination as unreachable. Ini nggak tahu nih request timeout 1 sendiri tuh. Nah, kita exit. Nah, jika sudah, kita coba testing dari sini menggunakan PDU. Nah, highlight laptop B, kita coba cek. Nah, oke. Jika udah highlight semua, berarti itu menandakan langkah konfigurasi kita berhasil ya guys, atau lab kali ini berhasil. Oke guys, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan atau memberikan arahan, saya mohon maaf. Dan apabila belum bisa dimengerti, kalian bisa tanya ke Google guys. Oke, akhir kata yang saya ingin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.